semuanya, kembali lagi di video saya, Sarah Tasya Listinjak, dan kali ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Analisis Geografis dan Demografis Benua Afrika. Nah teman-teman, Afrika sering dikenal dengan sebutan The Dark Continent. Istilah ini muncul sejak masa kolonial dan punya makna yang cenderung negatif karena digunakan bangsa barat untuk menggambarkan Afrika sebagai wilayah yang gelap dan tertinggal. Padahal pandangan itu muncul dari cara pikir yang tidak seimbang antara bangsa barat dan masyarakat Afrika sendiri. Dan nama Afrika sendiri sudah dikenal sejak zaman kuno. Bangsa Romawi diduga yang pertama kali menggunakannya untuk menamai wilayah di pantai utara, khususnya bekas daerah Kartago. Mereka menyebutnya Efri atau Afrikeni dari nama salah satu suku setempat. Ketika bangsa Arab datang, istilah itu berubah menjadi Ifriqiya, dan di masa kolonial maknanya meluas hingga mencakup seluruh benua. Nah, lewat pembahasan ini saya akan menjelaskan 4 hal utama. Yang pertama, kondisi geografis, kedua, pola kehidupan masyarakat, ketiga, keragaman rasial, dan keempat, warisan kultural benua Afrika. Yang pertama, kita akan membahas gambaran umum alam Afrika. Menurut buku The Dark Continent, Sejarah Afrika karya Bapak Abdul Haris Nasution dan rekan-rekan, benua Afrika membentang dari utara ke selatan sekitar 8.050 km dan dari timur ke barat sekitar 7.400 km. Luasnya mencapai 1/5 permukaan bumi. Afrika menyimpan kekayaan alam luar biasa, contohnya emas, berlian, tembaga, uranium, kopi, teh, coklat, dan kapas. Sayangnya kekayaan ini belum bisa dinikmati secara merata karena perbedaan sosial dan ekonomi yang cukup besar. Nah, dalam buku General History of Africa bab 13 karya S. Diarra dijelaskan bahwa gurun Sahara dulunya adalah wilayah yang subur. Namun akibat perubahan iklim besar-besaran, wilayah itu perlahan berubah menjadi kering. Akibatnya banyak masyarakat Afrika harus berimigrasi mencari daerah baru yang lebih layak huni. Nah, yang kedua kita akan membahas pola kehidupan masyarakat Afrika. Sebagian besar masyarakat Afrika hidup dari bertani dan beternak. Mereka dikenal memiliki semangat gotong royong tinggi, misalnya dalam membangun rumah, membuka lahan, hingga melaksanakan upacara adat. Kepemimpinan masyarakat Afrika bersifat komunitas. Memang ada kepala suku dan dewan tetua, tapi keputusan penting biasanya diambil lewat musyawarah bersama. Nah, menurut buku Sejarah Afrika dari masa kuno sampai modern karya Riyadi, masyarakat Afrika juga dikenal dinamis karena mobilitasnya tinggi. Banyak kelompok yang berpindah-pindah untuk mencari lahan subur atau sumber air baru. Jadi kondisi geografis sangat mempengaruhi gaya hidup mereka. Nah, yang ketiga kita bahas realita geografis dan rasial. Dalam buku The Dark Continent, Sejarah Afrika, dijelaskan bahwa masyarakat Afrika terdiri dari berbagai ras, seperti Negroid, Busmonoid, Pimoid, Mongoloid, dan Caucasoid. Perbedaan ini muncul karena adaptasi terhadap lingkungan serta hasil perkawinan antar kelompok selama ribuan tahun. Sayangnya, bangsa barat pada masa kolonial sering menilai perbedaan ini secara keliru dan diskriminatif. Mereka menganggap perbedaan fisik sebagai tanda keterbelakangan, padahal masyarakat Afrika sudah memiliki sistem sosial dan budaya yang maju. Yang terakhir kita bahas realita historis dan kultural. Bangsa barat juga kerap menilai rendah peradaban Afrika hanya karena sebagian masyarakatnya tidak memiliki tulisan atau tidak mengenal tulisan. Padahal Afrika Barat dan Timur sudah menggunakan tulisan Arab dan bahkan memiliki penulis terkenal seperti Baba, Kati, dan Sadi dari kota Timbuktu. Menurut Riyadi, dalam sejarah Afrika dari masa kuno sampai modern, hasil penelitian arkeologi modern membuktikan bahwa Afrika memiliki peninggalan budaya tinggi seperti bangunan, karya seni, dan sistem sosial yang kompleks. Namun, kondisi alam memang menjadi tantangan besar bagi masyarakat di sana. Tanah yang kurang subur, hewan ternak yang terbatas, dan cara bercocok tanam yang masih sederhana membuat mereka harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Nah teman-teman, dari pembahasan ini bisa kita simpulkan bahwa sebutan The Dark Continent sebenarnya tidak mencerminkan Afrika yang sesungguhnya. Afrika adalah benua yang kaya akan sumber daya penuh keberagaman budaya dan memiliki sejarah panjang yang luar biasa. Nah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih karena telah memperhatikan video ini.